Oke, kita langsung aja belajar membuat class di Visual Studio C# dengan membuat aplikasi stok gudang. Yang pertama adalah, apa itu class? Class adalah blueprint yang dibuat untuk membentuk objek. Misalnya terdapat blueprint atau class yang bernama lampu. Nah, di lampu ini ada nama, ada merek dari lampu, ada warna cahaya dari lampu, ada dayanya lampunya. Kemudian terdapat objek dari lampu ini, lampu dari ruang tamu. Nah, namanya lampu ruang tamu. Kemudian merek dari lampunya itu Philips. Kemudian warnanya putih. Kemudian dayanya 12 watt. Kemudian terdapat objek lainnya, misalnya lampu tidur yang dimana dari merek Philips, warnanya kuning, dayanya 5 watt. Jadi objek itu adalah mengambil dari bagian lampu sehingga membentuk bendanya sendiri, sehingga disebut objek. Kalau classnya berarti blueprintnya yang punya nama, merek, warna, daya. Sedangkan objeknya namanya apa, mereknya apa, warnanya apa, dayanya apa, kayak gitu. Kemudian kapan kita menggunakan class? Yaitu saat kita ingin mengoperasikan banyak objek. Misalnya terdapat kasus ingin menyimpan banyak barang di gudang. Nah, bisa melewati dua penyelesaian. Misalnya penyelesaian pertama itu lewat bikin yang dimana di button tambah barang itu dimasukin dulu di kardus 1, namanya kardus berat, kardus isi, kardus kadaluarsa, didapetin semua. Habis itu dimasukin di list satu-satu list, misalnya list kardus nama, list kardus berat, ada 4 list gini. Nah, kalau penyelesaian 2 kita bisa masukin di satu list saja. Misalnya ini nanti nama classnya, jadi kardus baru, ini nama objeknya, nama classnya kardus baru. Nah, kardus baru itu dari namanya didapat dari ini, beratnya dapat dari textbox berat, terus kemudian isinya dapat dari textbox isi, kadaluarsanya dari daytime picker. Kemudian di list kardus, nah ditambahin kardus barunya ini, yang baru dibikin ini. Nah, kalau dari sini udah kelihatan kalau misalnya pakai class itu lebih mudahin pengerjaan kasus ini, menyimpan banyak barang di gudang. Jadi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mengapa harus membuat class? Yaitu yang pertama, memudahkan kita untuk mengoperasikan banyak objek kayak yang contohnya tadi. Kemudian agar codingan mudah dibaca. Kemudian mempercepat waktu pengerjaan. Kemudian yang keempat yaitu cara membuat class. Nah, ada 2 cara membuat class, yaitu yang pertama menggunakan class diagram, yang kedua manual membuat class. Untuk menggunakan class diagram, kita terlebih dahulu untuk membuka Visual Studio Installer, kemudian modify, kemudian individual components, kemudian cari class designer, kemudian klik modify, kemudian akan terinstall. Kemudian kita membuat aplikasi stok gudang. Di sini saya pakai Windows Form App.NET Framework. Kemudian versinya 4.6.1. Nama projectnya misalnya stok gudang. Untuk mempersingkat waktu, aku bikin desainnya terlebih dahulu. Jika kalian pengen ngikutin video ini sambil ngerjain, kalian bisa download file projectnya di deskripsi di bawah. Nah, setelah itu kita bikin class diagram. Yang pertama, klik kanan nama projectnya, add new item, kemudian pilih class diagram, kemudian rename misalnya menjadi class diagram gudang. Nah, kemudian nanti muncul kayak gini. Kemudian kalian bisa drag
kelas drag and drop kelas ke sini. Kemudian class name-nya misalnya class kardus. Nah, nanti kebikin class baru. Kemudian setelah itu kita membuat data member atau fields, yaitu misalnya di dalam kardus itu ya ada nama kardusnya, misalnya nama kardusnya isinya dus buat kue bolu. Kemudian ada lagi misalnya ada beratnya, berat dusnya, isi dalam dusnya, misalnya kue bolunya itu isinya berapa toples. Kemudian kadaluarsanya. Berarti untuk nambahin data member, klik kanan, add field. Nah, di sini misalnya dikasih nama, terus tambahin lagi berat, isi, sama kadaluarsa. Nah, di sini nama pastinya pakai string, berarti ini diganti string. Kemudian isi sama berat pakai int aja bisa. Kemudian kadaluarsa pakai date time karena sistem waktu. Nah, kalau udah kebentuk gini, kalian di bagian sini kardus.js, nah udah kebentuk kayak gini. Nah, kalau misalnya bikin class-nya manual, kalian ngetik manual kayak gini. Kalau misalnya pakai kelas diragam, nanti otomatis kebikin kayak gini. Nah, kemudian setelah itu kita memikirkan untuk membuat metode di dalam kelas kardus ini. Misalnya kita pikirkan di dalam kardus ini kita bisa ngapain aja. Misalnya di dalam kardus ini ada kue bolu yang dimana tentunya bisa diambil sama ditambahin lagi kan toples di dalam kardusnya, toples kue bolunya. Jadi isinya bertambah sama beratnya bertambah ataupun bisa berkurang. Berarti istilahnya bisa diedit kan kardusnya ini buat ditambah isinya sama ditambah atau dikurangin beratnya. Berarti add method, kemudian misalnya edit kardus. Nah, untuk penulisan metode awalnya itu di huruf besar aja. Setelah itu metode lainnya misalnya untuk ngecek kadaluarsa. Nah, ngecek kadaluarsanya misalnya add method cek kadaluarsa. Nah, kemudian setelah itu kita membentuk properti dari keempat fields ini, yaitu ke kardus.js. Kemudian blok keempat field ini, klik kanan, quick action and refactoring, kemudian encapsulate fields. Kemudian akan terbentuk seperti ini. Jadi kenapa harus membentuk properti? Karena untuk melakukan pengecekan. Bisa aja sebenarnya dibikin kayak gini, ininya dibikin public, misalnya berat sama isi di public. Nah, setelah itu di form 1 misalnya diisi list kardus ini nama kelasnya, yang dimana isinya list dari kardus. Nah, misalnya di form 1 load, di sini kita bikin objek. Nah, objek kardus yang namanya kardus baru, misalnya gini, new kardus kurung buka kurung tutup titik koma. Kemudian kardus baru ini kita panggil si berat sama isi. Berat sama isi kan dipublikan udahan. Nah, ini bisa dipanggil berat, misalnya beratnya 500 gram. Kemudian kardus baru itu kardus yang objek ini, objek yang baru dibikin itu misalnya dot isinya, misalnya isi dari
bolunya misalnya 20. Nah, kita mau masukin namanya nih, masih private. Pas dimasukin namanya nanti nggak bisa. Nah, nama. Nah, is inaccessible due to protection level. Nah, ya harus di public sih, tapi lebih amannya bikin property. Jadi misalnya di private semua, terus dibentuk property agar melakukan pengecekan untuk get sama set. Misalnya ini ini otomatis sih. Jadi nama ini kan nama n nya besar. Nah, untuk nama fieldnya depannya itu harus kecil. Kemudian untuk nama propertinya depannya otomatis kebesar, menjadi besar. Terus kemudian untuk maksudnya get sama set ini, misalnya properti nama ini setnya aku hilangin. Nah, ini artinya aku nggak bisa ngeset dari luar, dari properti nama ini. Nah, ini kan artinya aku mau ngeset kue bolu. Nah, ini nggak bisa, soalnya read only. Kenapa kalau read only? Saya cuma get aja, nggak bisa set, nggak bisa di write. Kalau di set berarti kan bisa di write, bisa di nilainya dari nama ini bisa diubah-ubah. Nah, kalau kayak gini baru gak error. Nah, kalau misalnya set ada set aja berarti write only. Jadi pas aku dapetin ini gak bisa, misalnya string dapat nama sama dengan kardus baru dan nama. Nah, ini gak bisa, soalnya gak ada getnya. Jadi pasti ada getnya gini, nama. Nah, gini baru bisa. Nah, baru gak error. Jadi kayak gini kegunaannya properti. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin tombol tambah dus, yang dimana pas kita mencet tambah dus artinya kan kita nambahin satu objek dus kardus di list kardus kan. Berarti kita double klik ini, kemudian ke bentuk ini, terus misalnya ini tak kopas ke sini aja. Jadi yang dimana pas tambah dus ini dipencet, kita bentuk objek baru yang namanya kardus baru dot nama. Dot namanya dapat dari ini, nama dus. Terus beratnya dapat dari sini. Terus isinya dapat dari sini. Habis itu kadaluarsanya. Nah, setelah itu list kardus .add kardus baru. Nah, udah kebikin. Nah, kemudian setelah itu, setelah button tambah dus diklik, ini kan masih ketambah di list kardusnya aja, belum muncul di data grid view 1 ini. Nah, biar muncul berarti kita bikin metode baru buat refresh si data gridnya. Misalnya refresh data grid, isinya data grid view, misalnya awal-awal rows-nya di clear, kemudian for each ini kan dari list kardus, jadi dapetin kardus in list kardus. Nah, kayak gini. Terus habis itu kita bikin string array yang dimana new row ini kan ada 4 kan, nama dus, berat, isi sama kadaluarsa, berarti 4
string, 4 bagian string gini. Kemudian new row pertamanya berarti indeks ke 0 nya itu kan nama kardusnya, berarti get kardus dot nama. Kemudian berat ini indeks ke satunya, berarti ini kan masih int, jadi itu string. Setelah itu isi sama kadaluarsa, nah ini indeks kedua, ini indeks ketiga, jadi 1 2 0 1 2 3 4. Nah setelah itu habis bentuk kayak gini, data grid view 1 dot rows dot add si new row. Nah metodenya ini udah jadi, misalnya ini dipanggil di sini. Nah kita jalanin, misalnya nama dusnya dus kue bolu, beratnya misalnya 500 gram, isinya 20 bolu, expirednya misalnya Maret, tambah dus. Nah dus kue bolu berat 500, isi 20, kadaluarsa sekian. Kemudian setelah itu jika ingin menggunakan hapus dus, misalnya di sini kan tadi muncul kue bolu berat sekian, isi kadaluarsa sekian, misalnya di select, di klik kiri si kue bolu, kemudian dihapus dus, itu bisa ngehapus dus kue bolunya. Nah caranya yaitu double klik ini, kemudian kita dapetin indeks keberapa si kue bolunya, berarti dari data grid view ini kita dapetin indeksnya. Misalnya awalnya bikin get indeksnya awalnya 0, misalnya for int i sama dengan 0, data grid view 1 rows jumlah row nya, terus i tambah 1. Nah habis gini kita dapetin dari tiap-tiap data grid view 1 rows ke i nya apakah ke select. Nah kalau ke select berarti get indeksnya si i. Nah kalau udah dapat berarti di break aja. Nah sebelum ngelanjutin codingannya ini, kita tambahin di dalam class kardusnya ini, kita tambahin ID kardus saja biar pengecekan tiap kardus itu biar jelas saja. Misalnya ada nama kardus yang sama, itu ngeceknya biar gampang gitu. Misalnya nama kardus bolu yang pertama itu ID-nya 0, yang kedua ID-nya 1, biar sama-sama nama kardusnya tapi berat sama isinya beda, itu biar nge-selectnya itu biar jelas gitu kalau ada ID-nya. Jadi kita tambahin ID di sini, ID field ID. Nah ID-nya int, kemudian ID. Nah kita bentuk propertinya ID. Nah misalnya kayak gini, misalnya setnya gak perlu, soalnya kan cuma get, kita perlu get aja kan, setnya dari dalam aja. Misalnya awal-awal mau masukin kardus kan perlu ngisi kardus kan, jadi kita bentuk metode baru, misalnya buat metode baru yang namanya isi kardus. Nah kardusnya diisi apa aja, misalnya awal-awal kan kayak kebentuk ini isi kardus, misalnya ini dihapus saja. Berarti isi kardus dikasih parameter misalnya nama, berat, isi sama kadaluarsa, berarti string nama, ID nya juga int ID, string nama, int berat, int isi
nama kadaluarsa. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita dapetin parameter get ID kan, misalnya is ID ini .id, ID-nya kecil kan dapat dari field-nya kan. Berarti si kenapa private itu bisa didapetin, soalnya ya private itu lokal aja, si di dalam kardus, di dalam class-nya ini bisa diakses aja. Kalau publik baru bisa diakses di luar class. Nah, misalnya get namanya berarti this nama, get nama, this berat, get berat, this isi, get isi, this kadaluarsa, get kadaluarsa. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di form satunya yang bagian tambahan dus, kita ganti ini aja, isi kardus get, ini kan awalnya get ID sama get namanya dari sini, beratnya dari sini, isi dari sini, kadaluarsa dari sini. Nah, ini dihapus, terus get ID nya dapat dari kita bikin global variable buat si ID nya kardus, biar ngurut gitu. Misalnya pas pencetatan pertama kardusnya dapatnya 0 kan, terus tambah 1. Jadi pas pencetatan kedua berarti kardus ID-nya 1, terus tambah 2, tambah 1 jadinya 2. Jadi terusnya ulang-ulang gitu. Video akan dilanjutkan ke part 2. Terima kasih, semoga membantu.